Halo, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu topik mengenai membangun kehadiran dari e-commerce atau perdagangan elektronik melalui situs web, situs seluler, dan aplikasi. Kita mengetahui bahwa siklus hidup pengembangan sistem dari situs web itu ada dari sistem analysis atau planning, sistem design, building the system, testing, dan implementation service delivery. Kemarin kita telah bicarakan sampai tahapan ketiga. Sekarang kita menuju tahapan yang keempat, yaitu testing. Sebentar. Baik, sistem testing ya, pengujian ya. Pengujian unit ada 5 macam ya. Pengujian sistem itu ada 5. Pengujian unitnya sistem sendiri, uji acceptance, penerimaan, A/B testing, dan multivariate ya. Jadi unit testing itu adalah sejenis software testing yang dilakukan untuk menguji suatu bagian dari software ya, komponen software. Unit yang dimaksud bisa namanya coding, fungsinya, metodenya, prosedurnya, modulnya, atau objek tersendiri. Jadi unit testing ini termasuk dalam tahapan software development biasanya. Pengujian unit ini dilakukan sebelum sistem integration testing. Lalu apa sih fungsi ini unit testing? Dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit kode software sudah bisa bekerja, jalan sesuai dengan harapan. Jadi kalau kita ibaratkan sebagai sepeda, software ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Software terdiri dari berbagai komponen ya, bagian yang terintegrasi satu sama lainnya. Anggap aja sebuah sepeda punya roda, saddle, stang, rem, rantai. Ya, sebelum sepedanya dijual, setiap bagian itu harus diuji dulu kualitasnya. Jangan sampai ada salah satu bagian yang tidak memenuhi standar. Ya, nah sama dengan halnya sepeda, setiap bagian software ini pun perlu diuji. Sebuah software perlu melalui sebuah proses yang disebut unit testing. Acceptance testing. Jadi uji penerimaan ini adalah berbagai tes formal pada sebuah sistem atau produk sebelum dipasarkan atau dikirim untuk memutuskan apakah speknya atau kontraknya telah terpenuhi. Ya. Uji sistem sendiri adalah pengujian program perangkat lunak atau softwarenya yang lengkap dan terintegrasi. Jadi softwarenya atau perangkat lunak itu adalah satuan elemen ya dari sistem berbasis komputer yang lebih besar. Biasanya perangkat lunak dihubungkan dengan perangkat lunak dan juga perangkat keras lainnya. Nah, pengujian ini dapat dibedakan dua, yaitu black box testing dan white box testing. Saya tidak membahasnya di sini karena itu sangat mendetail mengenai IT. A/B testing, jika sebuah website aplikasi dinyatakan layak, itu akan dinyatakan layak jika telah melewati metode pengujian. Nah, eh, testing A/B ini bisa dibuktikan ya melalui ini. Apa itu A/B testing? A/B testing adalah sebuah cara atau metode yang dipakai untuk membandingkan dua jenis dari sebuah tampilan aplikasi, ya, baik itu web, Android maupun aplikasi lainnya, sehingga dapat digunakan untuk menentukan jenis mana yang lebih unggul. Proses ini bukanlah bagian dari waktu untuk merapikan website, bukan. Tapi upaya ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas halaman, ya, dalam sebuah situs web. Jika menjalankan A/B testing dengan baik dan benar, upaya ini akan secara signifikan meningkatkan conversion rate, ya, mengubah yang belum pernah membeli jadi membeli pada website secara otomatis. Inilah adalah cara termudah, termurah untuk meningkatkan standar dari website A/B testing ini. Jadi A/B testing ini adalah praktik menampilkan dua varian halaman web yang sama ke segmen pengunjung situs web yang berbeda secara bersamaan dengan membandingkan variasi mana yang mendorong lebih banyak konversi ya. Mana yang lebih banyak konversinya. Yang memberikan konversinya lebih tinggi itulah pemenangnya. Jadi matriks untuk konversi setiap situs itu berbeda-beda. Untuk e-commerce mungkin konversinya adalah penjualan produk. Sedangkan untuk B2B yaitu adanya prospek atau calon pembeli yang berkualitas ya. Nah, kita mengarah ke implementasi dan pemeliharaan ya. Dikarenakan sistem itu namanya sistem ya, bisa rusak aja tak terduga ya. Pemeliharaan juga perlu ya, terus-menerus berlangsung. Jadi harus tahu juga untuk membuka sebuah situs e-commerce itu biaya pemeliharaannya cukup besar, yaitu mirip dengan pengembangan biayanya. Sebuah situs e-commerce harganya 40.000 US dollar misalnya, mungkin memerlukan setahun itu 40.000 US dollar juga untuk pemeliharaannya saja. Jadi perlu melakukan benchmarking melihat dari contoh yang terbaik di bidangnya.
Nah, faktor yang mempengaruhi dalam pengoptimalan situs web itu ada 3, yaitu page generation, page delivery, dan page content. Sedangkan dimensi-dimensi dari page generation itu ada server response time, device-based accelerator, efficient resource allocation, resource utilization threshold, monitoring site performance. Dan dimensi dari page delivery sendiri adalah content delivery networks, edge caching, bandwidth. Kemudian dimensi dari page content adalah optimized HTML, optimized image, site architecture, dan efficient page style. Apa sih beda arsitektur situs web yang sederhana dan juga multi-layer atau bertingkat? Jadi kalau sistem arsitektur itu adalah pengaturan perangkat lunak atau software, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu ya. Kalau 2 tingkat itu adalah server web dan service basis data. Ada web, ada basis data juga. Multi-tier itu atau bertingkat itu service aplikasi web, back-end-nya, database-nya lama ya. Jadi seperti ini gambarannya. Kalau yang sederhana 2 tingkat ya. User request for pages to web server to content management, database server kembali ke web server dan kembali ke user request. Kalau di multi-tier ada 3 jenis yaitu web server layer ya, middle tier layer dan back-end layer ya. Di web server layer itu ada web server, di middle tier layer itu ada e-commerce server, application, database, ad server, advertising, mail server. Di back-end layer itu corporate application, finance, production, enterprise, dan HR, human resource. Jadi fungsi dasar yang disediakan oleh server web itu ada beberapa, deskripsinya seperti ini. Kalau kegunaannya adalah mengolah permintaan HTTP ya, www gitu ya, maka deskripsinya adalah terima dan tanggapi permintaan klien ya untuk halaman tersebut HTML. Layanan keamanan ya, atau namanya transport layer security. Ini verifikasi nama pengguna dan kata sandi. Proses sertifikat dan informasi kunci pribadi password lah ya, data publik yang diperlukan untuk proses kartu kredit dan informasi aman lainnya. Ada protokol transfer file ya, mengizinkan transfer file sangat besar dari server ke server. Mesin cari ya, search engine ya, mengindeks konten situs, kemampuan mencari kata kunci, pengambilan data, file log dari semua kunjungan, waktu, durasi, dan sumber rujukan. Ya. Surel email, kemampuan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan pesan email. Alat manajemen situs, menghitung menampilkan statistik situs utama seperti pengunjung uniknya, permintaan halaman, asal permintaan, dan periksa tautan di halaman. Alat manajemen situs ya. Alat dasarnya disertakan di semua server web ya. Verifikasi bahwa link di halaman itu masih ada. Dan biasa dia bisa mengenali file tersendiri. Kalau perangkat lunak pihak ketiga untuk pengenalan lanjutan itu bisa beberapa jenis ya. Tujuannya pantau pembelian pelanggan untuk menambah efektivitas kampanye pemasaran, melacak jumlah hit dan statistik lainnya. Contohnya analisis web trend analytics ya 10. Nah, perangkat lunak atau software untuk para merchant di e-commerce. Apa aja sih? Pedagang e-commerce itu softwarenya apa aja? Perlunya apa aja? Biasanya mereka perlu fungsionalitas dasar ya untuk penjualan, untuk sales ya. Perlu katalog online, sudah pasti ya. Perlu kereta belanja supaya pembeli bisa meninjau, mengedit pilihan dan melakukan pembelian. Proses kartu kredit biasanya bekerja dengan keranjang belanja ya, memverifikasi kartu ya, terutama pada saat check out. Lalu juga lingkungan terintegrasi yang mencakup sebagian besar fungsi yang dibutuhkan, sudah pasti kereta belanja, tampilan merchandise, manajemen pesanan. Ada 2 opsi utama sih dalam software ini. Pedagang ada misalnya ya, kalau pedagang untuk situs layanan pedagang e-commerce itu bisa contohnya lah Yahoo, Abaco, Small Business. Perangkat lunak server sumber terbuka, ada yang open system juga. Jadi faktor kunci dalam memilih paket software untuk para merchant ini adalah yang pertama kegunaan ya, yang kedua dukungan untuk berbagai model bisnis ya, termasuk untuk mobile commerce, untuk seluler. Yang ketiga itu alat pemodelan proses bisnis. Yang keempat manajemen dan proses pelaporan situs secara visual. Yang kelima untuk performa, kinerja dan juga skalabilitas, apakah bisa berkembang. Keenam itu konektivitas ke sistem bisnis yang ada. Ketujuh kepatuhan dengan standar yang ada. Ke-8 kemampuan global, kemampuan multikultural. Ke-9 itu pajak penjualan lokal dan aturan pengiriman. Jadi dalam memilih hardware,
Juga ada platform ya, namanya juga platform perangkat keras ya. Itu peralatan komputer yang mendasari yang dibutuhkan untuk kegunaan e-commerce perdagangan daring. Tujuannya adalah kita dalam hal perangkat keras ini adalah hal kapasitas platform yang cukup ya untuk memenuhi permintaan puncak tanpa buang-buang uang ya. Terkadang itu demand-nya terlalu tinggi karena promosinya tinggi ya, sangat hebat sehingga ada permintaan puncak ya. Oke. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan, kapasitas dan juga skalabilitas dari sebuah situs ya. Dari sisi permintaan atau dinamakan demand side ya, oke. Cara mengubah ukuran platform perangkat keras itu adalah permintaan pelanggan. Kalau permintaan pelanggan itu adalah faktor terpenting ya, oke, yang mempengaruhi kecepatan situs. Jadi banyak yang mengakses itu seperti dulu ya, ketika adanya penjualan online pertama tahun 2018 atau 2008 ya, tiket.com itu menjual konser Lady Gaga di Jakarta. Itu terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Websitenya langsung crash ya, karena puncaknya permintaan di situs tersebut, e-commerce tersebut ya, detik.com, tiket.com ya. Jadi faktor apa dalam permintaan keseluruhan tersebut, jumlah pengguna serentak dalam periode puncak itu berapa jumlahnya. Sifat permintaan pelanggan, profil-profilnya seperti apa, jenis kontennya apakah statis atau dinamis ya. Statis itu tetap, dinamis itu masih bisa berubah-ubah. Keamanan diperlukan, jumlah item dalam inventaris, jumlah permintaan halaman, kecepatan aplikasi yang lama. Dari sisi supply, kita harus pertimbangkan skalabilitas. Kemampuan situs untuk meningkat sesuai dengan permintaan. Contohnya kemarin seperti yang Groupon di Medan, namanya Deal Medan ya. Deal Medan tuh ternyata ada waktu tertentu ya, itu sulit diakses terutama di malam hari, jam tertentu ya, apalagi ada promosi yang luar biasa besar. Nah, pada saat tersebut sebagai Chief Operating Officer itu bisa meningkatkan supply-nya, baik dari hardware maupun dari software. Oke. Cara menskalakan perangkat keras bisa dari vertikal tegak lurus, yaitu meningkatkan daya proses masing-masing komponen, atau secara horizontal langsung pakai banyak komputer untuk berbagi beban kerjanya. Jadi bisa juga arsitektur prosesnya dan alihkan dayakan ke pakai cloud ya, cloud direct network. Teknik skala vertikal horizontal itu seperti ini. Tekniknya adalah gunakan komputer yang lebih cepat ya. Aplikasinya bisa Edge server, okay, presentation server, data server dan lain-lain. Bisa itu ya. Lalu buat sekelompok komputer. Jadi pakai komputer secara paralel, bukan satu aja untuk menyimbangkan beban tersebut. Gunakan server peralatan ya, okay. Pakai komputer tujuan khusus untuk dioptimalkan buat tugasnya mereka. Segmen beban kerja. Segmenkan pekerjaan yang masuk ke komputer khusus. Permintaan batch ya, gabungkan permintaan terkait untuk data dalam kelompok, proses by kelompok. Kelola koneksinya, kurangi koneksi antara proses dan juga komputer seminimal mungkin ya. Mengumpulkan data pengguna ya, ini penting banget ya. Mengumpulkan data pengguna dari aplikasi lama dalam satu data besar ya, kumpulan data. Cache itu simpan data yang sering dipakai di cache ya, bukan di disk. Jadi pisahkan konten statis dari konten dinamis, itu deskripsinya adalah menggunakan server khusus untuk setiap beban kerja. Kalau simpan konten yang statis dalam cache aja, pakai RAM aja, ke kisaran gigabyte, simpan konten statis di RAM. Tabel pencarian database cache itu gunakan tabel cache yang digunakan untuk mencari catatan database. Gabungkan logika bisnis pada server khusus saja. Masukkan ke keranjang belanja, proses kartu kredit, aktivitas intensif CPU lainnya ke server khusus. Optimalkan kode-kode yang ASP ya. Periksa kodenya untuk memastikan bahwa operasinya efisien. Optimalkan skema database. Periksa waktu pencarian database Anda dan ambil langkah-langkah untuk mengurangi waktu akses. Jadi fitur-fitur situs e-commerce yang mengganggu pelanggan itu seperti apa aja? Yang pertama itu mewajibkan pengguna untuk melihat iklan. Atau ada halaman intro sebelum membuka konten situs web. Itu satu. Dua itu iklan jendela pop under itu menjengkelkan betul.
perlu klik-klik banyak kali ya supaya dapatkan konten yang diinginkan, atau tautannya nggak jalan, atau navigasinya membingungkan, tidak ada fungsi pencarian, tidak ada search konten, atau persyaratan untuk mendaftar atau masuk untuk melihat konten atau memesan, ada syaratnya. Membuat halaman itu lambat, loadingnya lama banget ya, konten yang habis atau ketinggalan zaman kontennya. Yang lain adalah yang mengganggu ya pelanggan itu ketidakmampuan menggunakan tombol kembali di browser. Back itu nggak bisa dipakai. Lalu tidak ada informasi kontak yang tersedia. Hanya formulir web ya, tidak ada kontak ya, mau hubungi siapa nih. Layar splash atau flash yang tidak perlu, animasi yang tidak perlu. Musik audio lain diputar secara otomatis itu menjengkelkan juga karena makan kuota dan ribut. Elemen desain yang tidak profesional ya, teks yang tidak terbaca, tidak mudah terbaca karena ukuran, warna, format, kesalahan tipografi, salah ketik ya. Tidak ada kebijakan pengembalian yang kebijakan pengembalian tidak jelas ya. Itu mengganggu pelanggan. Lalu apa sih faktor yang paling penting dalam keberhasilan desain sebuah situs e-commerce? Ada kegunaan informasi, kemudahan penggunaan, navigasi, ini redundancy navigation ya. Kemudahan pembelian, fungsionalitas multi-browser, grafis sederhana, dan teks yang terbaca. Ini semua memudahkan faktor penting yang dalam keberhasilan sebuah situs e-commerce. Kalau dalam segi kegunaan, halamannya bisa berfungsi, muatannya loadingnya cepat, mengarahkan pelanggan ke penawaran produknya Anda. Kalau dalam segi informasi, tautannya mudah ditemukan pelanggan, sehingga untuk menemukan lebih banyak tentang Anda atau produk Anda. Kemudian penggunaan itu navigasinya sederhana, mudah sekali. Redundancy navigation tuh begini, ada alternatif navigasi ke konten yang sama. Ya. Lalu kemudian pembelian, 1-2 kali klik untuk membeli aja udah selesai, nggak usah terlalu ribet. Fungsionalitas multi browser, situs berfungsi dengan browser yang paling populer tuh bisa. Ya, browser populer itu apa sekarang? Biasanya adalah Chrome dan Mozilla. Ya, selain dengan itu yang itu juga bisa. Grafik sederhana, menghindari grafik itu atau suara yang mengganggu, menjengkelkan, yang tidak dapat dikontrol oleh pengguna. Teks yang terbaca, menghindari latar belakang untuk mengubah teks ya, membuatnya nggak bisa terbaca. Ya. Jadi diskusi kelas, wawasan masyarakat yang mendesain untuk orang-orang yang memerlukan aksesibilitas ya. Orang-orang cacat tuh gimana sih bisa mengakses e-commerce? Nah, diskusinya adalah mengapa beberapa merchant atau pedagang mungkin enggan ya membuat situs website e-commerce mereka supaya dapat diakses untuk para disabilitas, kaum-kaum yang disabilitas nggak bisa membaca dan mendengarkan misalnya. Nah, bagaimana situs web dibuat lebih mudah diakses untuk kaum ini, kaum pengguna yang cacat ini? Haruskah semua situs web diwajibkan oleh hukum menyediakan alternatif yang setara, ya kesempatan yang setara, sama untuk konten visual dan suara? Masalah aksesibilitas tambahan apa yang ditimbulkan oleh perangkat seluler nih? Nah, jawablah pertanyaan satu persatu ya. Lalu merencanakan dan membangun keberadaan seluler, mobile existence ya, mobile. Jadi kita perlu mengenali dulu tujuan bisnis kita, fungsionalitas sistem dan juga persyaratan informasinya. Contoh mobile existence yang paling populer itu adalah platform gaming, yaitu MLBB, ya, Mobile Legend Bang Bang. Okay. Dia itu langsung buat game itu langsung dia melalui seluruh aja mobile doang, nggak ada melalui website sama sekali. Ya, karena lebih murah pertama. Ya, dapat menggunakan perangkat keras ya, tersedia juga secara offline, tapi ini harus full online ya. Okay. Fitur yang unik harus dipertimbangkan saat desain kehadiran mobile ini, ya, untuk commerce ini. Implikasi untuk platform seluler dan juga fiturnya. Fiturnya the hardware. Hardware mobile tentu lebih kecil, pakai handphone, smartphone biasanya. Dan ada lebih banyak sumber daya kendala dan penyimpanan data dan kekuatan proses itu lebih ya jauh lah ya dibanding laptop ya. Sedikit lebih di bawahnya ya. Dalam hal penyimpanan data, kekuatan proses ya. Konektivitas. Jadi platform seluruh dibatasi koneksi. Koneksi biasanya mobile itu sedikit lebih lambat. Ya, dibandingkan situs web. Web itu langsung pakai internet itu beda. Apalagi pakai kabel ya. Penampilan ya. Tampilan seluruh jauh lebih kecil.
perlu penyederhanaan karena nggak bisa terbaca biasanya. Beberapa latar tidak bagus di bawah sinar matahari. Interface-nya, antarmukanya. Teknologi layar sentuhnya memperkenalkan interaksi baru, rutinitas berbeda dari mouse dan keyboard tradisional, berbeda ya interface-nya. Jadi platform seluler bukanlah alat entry data yang baik, tapi bisa menjadikan alat navigasi yang sangat baik. Diskusinya, ya, ini mengenai kapal pesiar Carnival Go Mobile. Kamu perlu cari tahu dulu mengenai hal ini ya. Star Cruise ya, Carnival Cruise ya, Go Mobile. Apa yang mempengaruhi Carnival sebagai salah satu dari cruise itu adalah kapal pesiar mewah ya. Kalau kapal pesiar mewah itu harus bayangkan hotel 20 tingkat di atas kapal ya. 5 restoran dari seluruh negara ya. Restoran minimal dari 4 negara biasanya ada di sana. Ada lapangan basket, jogging track di atas kapal, bayangkan seperti itu ya, stadion seperti itu ya. Apa yang memutuskan Carnival sebagai cruise kapal pesiar mewah dalam memutuskan membuat aplikasi seluler? Cari tahu, adakah kerugian dalam menjadikan aplikasi seluler sebagai bagian utama dari pengalaman Carnival Cruise? Sistem Ocean Medallion, cari tahu di sini ya di web. Bagaimana bisa menambah nilai tambah dalam pengalaman berlayar. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa dengan saya Dr. Hendra. Salam e-commerce.